Salah satu selebriti di Indonesia yang tinggal di Pulau Dewata, Bali, yakni Jennifer Bahdim, yang punya suami yakni Irfan Bahdim, atlet sepak bola nasional, akhirnya memutuskan yaudah deh nggak apa-apa suami aku nggak kerja karena belum dapat kontrak baru dari tim yang baru gitu, dan akhirnya Jennifer lah yang bekerja. Kira-kira kalau dari Kak Olive sendiri melihat fenomena ini tanggapannya seperti apa? Oke. Kalau aku rasa pasti udah ada pertimbangannya ya, mungkin karena mereka juga sudah di sebuah kota yang mereka sukai. Jadi kan kalau aku baca dan nonton juga sebenarnya sudah ada tawaran ya, tapi di kota yang berbeda. Mungkin mereka ada pertimbangan sendiri kenapa lebih memilih untuk tinggal di kota sekarang. Jadi apapun itu sebenarnya mau si pria yang bekerja atau si wanita yang bekerja itu balik lagi ke keputusan tiap keluarga ya, karena mereka berdua yang tahu kondisinya seperti apa. Oke, ini menarik sih kalau misalkan dengar tipis-tipis gitu ya gosip selebritas begitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat tadi seperti Cia Olive katakan sudah ada tawaran namun ditolak karena alasan yang sebenarnya menurut dia kehidupan di Bali sama kehidupan di Jakarta itu berbeda gitu kan. Tapi apakah memang itu merupakan hal yang cukup berat sekali begitu ya, walaupun memang settingannya si istri yang mencari nafkah begitu ya, hanya karena lokasinya terlalu beda untuk menjalankan kehidupan antara Bali dan Jakarta. Kalau menurutku sebenarnya tergantung, balik lagi sama gaya hidupnya. Mungkin kalau di kota besar, ya Bali juga sebenarnya kota besar sih. Cuma memang kan beda banget kalau di Bali tuh kita ibarat kalau tinggal kan lebih ke slow living gitu. Orang tuh lebih kayak nggak merhatiin gitu loh, kamu pakai apa dari atas kepala sampai bawah kaki gitu ya kan. Nah kalau di Jakarta mungkin kan berbeda, mungkin ada tuntutan-tuntutan di Jakarta. Kalau misalnya di Jakarta nanti harus jadinya mengikuti standar kehidupan yang ada di Jakarta, harus pakai supir, harus pakai neni dan lain-lain. Sedangkan kalau di Bali mungkin ya memang di sana udah biasa juga sih, nggak yang orang-orang tuh nggak yang pakai supir atau pakai neni. Dan juga mungkin biaya hidupnya juga beda ya. Bisa aja kita nggak pernah tahu loh, jangan-jangan tawarannya di Jakarta tidak semenarik dibanding biaya hidupnya di Jakarta. Ya, betul. Setuju. Bisa jadi. Iya, bisa jadi kan. Bisa jadi. Dan kalau kita tahu kan sebenarnya kalau kita mau being fair, rata-rata kebanyakan kalau suami dan istri akhirnya bertemu, biasanya mungkin ada angkanya begitu, tapi rata-rata suami itu pasti gajinya lebih gede. Kalau misalnya dua-duanya kerja, mungkin bisa jadi juga terjadi juga nih di kasusnya Jennifer dan juga Irfan. Sebenarnya kalau Irfan lagi memiliki pendapatan, apalagi dia atlet nasional, pasti gede banget dibanding kalau Jennifer lah yang akhirnya menjadi tulang punggung keluarga begitu. Nah kalau Kak Olive sendiri melihat sebenarnya bagaimana sih atau langkah-langkah apa sebenarnya yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan pendapatan istri? Karena kalau istri yang kerja kan asumsinya pendapatannya akan lebih kecil gitu secara valuasi atau secara jumlah. Sebenarnya kayak seperti ini tuh nggak aku temuin di Jennifer Bahdim aja. Ada juga orang yang aku kenal, suaminya memang memutuskan untuk tidak bekerja dahulu ya, karena dari sisi kesehatan ya. Dan istrinya juga nggak apa-apa kalau misalnya kamu ngerasa kamu butuh istirahat dulu gitu ya, karena misalnya memperbaiki mentalnya dan lain-lain. Ya ini kan adalah obrolan berdua. Tapi gimana supaya bisa maksimal? Ya balik lagi, harus ada skala prioritasnya nih. Karena ketika dua orang bekerja sama satu orang bekerja, apalagi terbiasa dua-duanya cari uang, pasti kan ada yang berkurang nih pendapatannya. Ketika ada yang berkurang, ya pasti harus ada yang di-adjust nih kehidupannya. Nggak bisa nih misalnya pengeluarannya sama seperti ketika dua-duanya masih bekerja.